Tapi kalau misalnya kayak itu kan dia dianjurkannya memang minumnya sebelum makan. Nah berarti dia memang memenuhi ketentuan fiber drink yang nggak bagus untuk tubuh. Selamat datang di KDRT. Kathleen, Derek, Rupi terus. gue lihat-lihat sibuk banget deh. Biasa tugas kuliah. Emang lu nggak sibuk? Ya sibuk sih. Itu kenapa gue panggil lu kesini nih? Gue mau tanya-tanya deh tentang fiber drink. Emangnya lu mau diet? Kenapa nanya-nanya fiber drink? Bisa jadi, tapi tujuan utama gue manggil lu adalah untuk jadi gue dapat tugas kuliah untuk memasarkan produk fiber drink ini. Oh, marketing. Iya betul, kan gue sekarang di pemindahannya marketing nih. Iya. Nah, tapi gue ini masih buta banget tentang fiber drink. Gue nggak ngerti dan gue nggak berani ambil sumber-sumber nggak jelas dari iklan orang tentang fiber drink ini. Kenapa gue manggil lu? Kebetulan kemarin dosen gue juga baru ngejelasin tentang bioteknologi yang memang merubah nutrisi di makanan. Jadi kayak suplemen gitu kan, contoh sekarang kayak ada vitamin D, vitamin C juga ada dalam bentuk tablet kan. Dan mereka itu aslinya kan berasal dari makanan, dan dari makanan itu ya dijadikan suplemen agar konsumsinya itu lebih mudah. Emangnya fiber drink ini apa sih yang lu mau ketahui lebih lanjut? Yang gue cari ya, mungkin gue dari dulu pengen denger penjelasan tentangnya aja, karena ya ngasih tugas ini ke gue itu mau kita tim gue ini ngasih informasi lengkap. Jadi nggak cuma enak-enak iya aja. enak-enaknya aja, menariknya biar orang dengar nggak, tapi kita juga mau ngasih pandangan dan wawasan yang luas ke masyarakat. Ya karena secara tidak langsung kalau memang lu mau ngasih informasi tentang prinsip kerja biologis dan bagaimana suplemen ini memengaruhi metabolisme lu, ya memang secara tidak langsung kita ngasih tahu juga dampak negatif dari produk ini. Ya, dan nggak apa-apa menurut gue, lo kasih tau ke gue aja, nanti biar gue sama tim gue yang ngolah gimana biar masyarakat tetap tertarik sama gue. Oke, yaudah. Tadi apa fiber drink ya? Fiber drink itu kalau di Indonesia memang lagi hype-hype-nya, tapi kalau di luar negeri itu mereka lebih hype dengan fiber supplement. Jadi mereka tuh enggak kan, kalau kita ada, boleh sebut merek kan? Boleh. Ada Slim Tea gitu Iya. kan. Kalau di sana tuh banyak seratnya, maksudnya banyak produk yang bikin suplemen serat, bukannya yang dilarutin dalam air. Mereka lebih ke yang dicampur ke dalam makanan. Kalau memang mereka nggak mau sayur, kan kita juga ada namanya VG45 kalau nggak salah. Tapi itu kurang populer dan lebih populer si minuman-minuman serat ini. Iya, dan lagi naik daun-daunnya nih. Iya, dan naik daunnya itu karena mereka klaim bahwa bisa sekaligus menurunkan berat badan. Iya, betul. Itu yang mau lu tekenin juga. Tapi emang bener itu menurunkan berat badan? Nah kita bahas ya. Oke. Nah sebelum kita bahas ke suplemen serat yang sudah direkayasa ini, kita harus paham dulu serat itu apa. Oke. Serat itu apa menurut lu? Jujur udah lama ya, gue jadi yang lupa, jadi gue agak lupa. Menurut gue serat itu komponen penting ya yang seharusnya ada di tubuh, tapi sebenarnya nggak bisa dicerna sama tubuh manusia. Itu yang gue ingat. Terus walaupun nggak bisa dicerna, sebenarnya serat ini punya banyak manfaat. Misalnya kayak jaga kesehatan pencernaan, nurunin kolesterol, begitu sih kayak. Iya benar. Nah kalau serat ini secara biologis dia itu strukturnya dia panjang-panjang. Oke. Nah kalau lu tahu serat itu ada serat hewani dan serat nabati kan. Serat nabati kebanyakan itu berasal dari sayur-sayuran gitu-gitu, tumbuh-tumbuhan kayak kacang juga banyak seratnya. Terus kalau hewani, lu sering makan daging kan? Iya. Daging itu pasti ada serat-seratnya. Iya benar. Nah itu juga termasuk serat hewani. Oh jadi serat-serat daging itu juga disebut serat? Iya. Oh, oke. Yang kalau misalnya beberapa orang sebutnya urat, bukan deh, tapi urat itu beneran urat. Bukan jadi. Iya, urat bukan serat ya. Oke,
salah. Oke. Kalau fiber sendiri di tubuh itu dia berperan sebagai apa sih namanya? Dia membantu melancarkan proses pencernaan dalam tubuh. Jadi dia memang nggak punya manfaat nutrisional yang bisa diambil oleh tubuh. Kan kita tahu kalau misalnya nutrisi-nutrisi yang yang diserap tubuh itu diserap oleh usus halus kan. Pas makanan sampai ke usus halus sudah dicerna di mulut, lambung, terus pas di usus halus mereka diserap gitu kan nutrisinya. Serat ini dia nggak berperan sebagai kalau makan serat berarti nanti nutrisi yang diambil jadi lebih banyak, bukan gitu. Tapi dia itu berperannya di usus besar di mana diserap air. Nah, serat itu nggak bisa diserap kan airnya atau nutrisinya. Jadi dia membantu si usus besar supaya mencerna dan nanti jadinya feses yang keluar dari tubuh kita, hasil akhir dari pencernaan kita itu lebih baik dan bukan jadi kayak sembelit ataupun diare. Karena kalau diare kan berarti proses penyerapan nutrisi di usus halus tidak maksimal. Nah, serat ini membantu mengeraskan si hasil pencernaan gitu supaya penyerapan di usus halusnya lebih cepat. Kan kalau diare berarti dia kan nggak ada seratnya kan. Jadi dia masuk terus, nanti keluarnya juga cair. Jadi penting ya sebenarnya serat. Penting. Nah, kenapa serat itu sampai bisa dijadiin suplemen ataupun kayak fiber drink yang kita mau bahas ini? Jadi serat itu kan kita tahu nggak semua orang suka makan sayur ya, dan semua maksudnya mayoritas orang di dunia ini ya kurang banget makan sayurnya. Dan anak muda nih. Iya. Dan kandungan serat pada tiap makanan itu kan cenderung lebih kecil dibandingkan nutrisi lainnya. Jadi harus makan lebih banyak sayur supaya kebutuhan serat setiap harinya terpenuhi. Nah, di luar negeri kenapa mereka ciptain suplemen serat ini supaya mereka memenuhi kebutuhan serat setiap harinya. Kalau di Indonesia fiber drink ya yang terkenal itu mereka memang tujuan utamanya untuk itu, memenuhi kebutuhan serat setiap hari. Tapi kan serat ini juga kita ketahui manfaatnya bisa menjaga kita supaya kita tuh rasa kenyangnya lebih lama. Karena kan proses dalam usus halus dan usus besarnya jadinya lebih lama. Jadinya kita tuh merasa kenyangnya lebih lama karena penyerapannya juga lebih lama kan. Nah, jadi dia bisa mencegah berat badan karena dia tuh bisa menjaga kita merasa kenyang lebih lama. Ya, seperti yang kayak yang lo bilang tadi, dia juga bisa menurunkan kolesterol. Terus dia juga mengontrol gula darah dan juga meningkatkan kesehatan pencernaan. Karena kayak gue bilang tadi, dia membuat penyerapannya tuh lebih maksimal karena dia memperlambat penyerapan di usus halus supaya nutrisi yang diserap itu lebih banyak gitu. Nah, kalau dari materi yang gue dapet nih, materi yang sebenarnya general banget dan filenya ini isinya cuma dikit banget nih. Gue minta tolong lu untuk membenarkan ya ini kiranya benar atau enggak, karena gue takut nih gue juga nggak berani nyebarin informasi kalau gue belum dapat dari sumber aslinya. Nah, di sini ketulis kalau fiber drink ini itu membantu buat buang air besar teratur, udah ya tadi ya. Terus mencegah mengatasi sembelit, oke. Terus meredakan gejala sindrom iritasi usus, betul? Iya, itu benar. Ngikutin sama yang tadi proses penyerapan nutrisi itu. Benar-benar kadar kolesterol dalam darah, iya. Gula darah, penurunan berat badan, mengurangi resiko kanker usus. Iya. Cuma gue mau komen sedikit di yang tadi lo bilang menurunkan gula darah. Oh iya. Nah, karena minuman-minuman fiber yang kita temui sekarang, yang gue lihat di pasaran juga, itu dia menggunakan gula yang cukup tinggi. Supaya rasanya enak. Iya. Okay. Karena kalau memang fiber drink tanpa gula, itu rasanya nggak akan menarik. Oke. Tapi selain manfaat itu kan kita tahu nih ada efek-efeknya. Kalau di sini efek fiber drink itu dituliskannya kayak ada gas Gas dalam tubuh maksudnya.
Iya, mungkin seperti itu ya. Iya. Itu benar. Berefek katanya. Iya, bisa. Berefek pada gas dalam tubuh. Bisa. Terus kenapa perut katanya? Benar kan? Mungkin karena itu kalau misalnya seratnya yang dimakan itu terlalu banyak dari anjuran setiap harinya. Nanti kalau misalnya dia seratnya terlalu banyak kan berarti usus kerjanya lebih kuat ya. Jadi memang ngaruh ke perut juga bisa. Sama gas tadi juga begitu. Diare. Iya, tadi kata lu kalau Iya. serat yang kayak gitu. Terus kurang nutrisi nih Dan. Kok jadi kurang nutrisi? Efek samping fiber drink. Iya, jadi gue sekalian jelasin kenapa fiber drink ini bisa mengurangi, maksudnya kenapa klaimnya bisa menurunkan berat Iya. badan. Jadi kan kita tahu kalau misalnya fiber drink ini dia kalau misalnya kita minum fiber drink nanti keluar, maksudnya feses hasil akhirnya itu malah jadi menstrual. Oke. Maksudnya fesesnya cair gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya ketika fiber drink ini masuk ke dalam tubuh kita, dia itu melapisi usus halus. Oke. Dia usus halusnya, misalnya ini usus halus nih, dalamnya itu dilapisi oleh partikel-partikel fiber yang artificial yang ada di fiber drink. Nah, ketika dilapisi, jadi makanan kan jalan-jalan aja, nggak ada proses penyerapan di usus halus. Nah, ketika dia jalan sampai di usus besar, cuma diserap dikit. Nutrisi kan tidak diserap di usus besar, makanya dia keluar hasil akhirnya itu cair. Karena dia tidak diserap dulu, air dan sebagainya itu tidak diserap dulu. Dia melapisi bagian usus, jadi ususnya itu tidak bisa menyerap nutrisi. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral tidak diserapkan. Maksudnya diserap, cuma memang jumlah yang diserap itu jauh sekali dengan yang kalau kita nggak minum fiber drink. Karena tidak diserap, jadi tubuh kita kan kekurangan karbohidrat, lemak, protein, dan nutrisi-nutrisi lainnya. Dia ngambil dari cadangan makanan tubuh kita. Oh, itu kenapa jadi kurang nutrisi? Iya, dan kurang nutrisi. Leadnya nanti akhirnya juga kan turun berat badan karena kita ngambil cadangan makanan kita di lemak kita. Itu kenapa jadi cepat kenyang juga? Iya. Jadi beda ya. Nah, ini nih yang masalah anak muda zaman sekarang yang katanya jadi efek samping fiber drink juga itu asam lambung deh. Bener nggak? Asam lambung ya. Untuk saat ini gue belum nemu hubungan yang pasti ke sana sih. Cuma memang mungkin ada karena memang kan dia kaitannya dengan pencernaan. Iya. Gue juga mau jelasin sedikit kenapa si serat ini bisa tadi yang apa namanya? Tadi lu juga jelasin yang efek sampingnya yang iya betul. tadi apa? Gue lihat ya. Iya. Gejala sindrom iritasi usus. Betul. Yang manfaat. Iya. Jadi serat itu kebagi jadi dua, ada soluble sama insoluble, yang bisa diserap tubuh sama yang nggak bisa diserap tubuh. Tapi dalam fiber drink itu dua-duanya Terkandung. Oh, oke. Nah, ada dua, mereka punya peran yang beda-beda. Sesuai yang gua research, serat larut itu dia membentuk larutan koloid. Koloid itu jadi dia kental gitulah istilahnya. Nah, kalau tidak dicampur dengan air dan kita maksudnya kalau tidak dicampur dengan air yang cukup, kan banyak fiber drink yang anjurin airnya dikit aja. Jadi kental. Iya. Dan memang kalau misalnya kita campurin air yang banyak pun, kalau kita diemin dan kita tidak masukkan ke tubuh kita, nanti dia jadi gel. Oh ya? Iya. Oh. Okay. Dia kalau kita sendok tuh jadi kayak puding. Oh. Cuma memang nggak sekelas puding kayak silky puding lah semacam gitu. Dia tuh ketika kan tadi kental ya, dia masuk ke tubuh kan. Yeah. Ketika di usus, dia jadi menyumbat usus malahan. Makanya dia bisa iritasi usus. Oke. Nah, karena dia memperlambat, tadi dia menyumbat usus, kan dia memperlambat penyerapan nutrisi dan memperlambat
pencernaan, ya kan? Nah, dia itu makanya dia kasih rasa kenyang tadi. Terus karena itu juga kita laparnya lama dan ujung-ujungnya nutrisi berat badannya turun, nutrisi yang diambil dari cadangan makanan kita. Dan sebenarnya fiber drink ini bisa menurunkan indeks glikemik makanan. Indeks glikemik itu dia seberapa cepat si makanan ini diubah jadi energi dalam tubuh. Kayak semacam kalau misalnya nasi itu indeks glikemiknya sekitar 80-an. Oh iya, ini gue kayak pernah belajar waktu SMA. Iya. Ngerti gue. Ya gitu kan, waktu itu sama guru yang baru TV itu loh. ya? Iya ya. Yang di TikTok itu ya? Oh, waduh. Oke, lanjut lagi. Iya lanjut. Terus kalau tadi kan serat larut, sekarang serat yang insoluble yang nggak bisa larut dalam tubuh. Maksudnya nggak bisa larut dalam air. Dalam air. Iya. Kan serat memang nggak bisa larut dalam tubuh. Iya. Dia itu malah mempercepat proses pencernaan. Karena dia nggak bisa di air. Iya, karena dia bentuknya akan selalu padat. Jadi mau dicampur air pun nanti masuk ke tubuhnya itu nanti padat, makanya dia bisa mendorong si ususnya. Jadi penyerapan nutrisinya tidak terhambat dengan berlebihan. Dia juga mendorong usus besar supaya tidak sulit. Tapi nih kan, tadi kan gue bilang serat larut itu dapat menurunkan indeks glikemik makanan. Nah, terbukti di penelitian yang pernah gue baca, si serat larut ini bisa membantu pasien diabetes malahan. Tapi kan karena fiber drink ini kandungan gulanya juga tinggi ya. Nah, tapi kita nggak fokus ke gulanya karena yang dicobakan ke pasien dicobakan ke pasien diabetes itu fiber suplemen. Oh, oke. Iya, kita bisa ngecek sedikit nggak apa-apa ya. Fiber suplemen ini pakai viscous fiber. Apa? Dia semacam serat yang kental. Oh, oke. Dia itu termasuk ke dalam serat larut yang dapat menurunkan indeks glikemik makanan juga. Dia itu bisa menurunkan gejala di diabetes tipe 2. Kan hal ini terbukti gitu ya. Dia pasien diabetes tipe 2 yang mengonsumsi fiber suplemen, dia itu ada penurunan di HbA1c, di glukosa, dan di kadar resistensi insulin. Ya, insulin itu kan yang mengolah gula. Yeah. Dan kalau diabetes tipe 2 itu dia kan resistensi insulin. Jadi insulinnya itu dia nggak mau mengolah gula, makanya gula dalam darah berlebihan. Nah, tapi setelah mengkonsumsi si serat ini, dia itu kadar gulanya menurun. Kadar gulanya menurun dan dia lebih bisa mencerna gula. Jadi Itu kan sebenarnya bagus dong buat orang diabetes tipe 2. Nah iya, tapi dengan tipe yang berbeda, bukan fiber drink ini. Oh iya, oke. Karena fiber drink ini tadi kan penekanannya memang menurunkan berat badan. Oh iya. Iya. Itu sih yang paling ini kalau misalnya mau tuh sampein diet pakai fiber drink ya memang bisa, tapi ujung-ujungnya satu nutrisi tidak terserap, terus dia bisa meningkatkan gula darah. Jadi sebenarnya keseringan pun nggak baik ya. Iya. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga dari tim gue tentang sejarahnya fiber drink ini. Mungkin kan akan Lu bahas detail banget berarti ya. Gak apa-apa lah, biar tim gue Iya, ya. boleh. Nah, terus sejarahnya ini gimana nih? Karena kita pengen tahu juga nih. Sejarah, kalau menurut dosen gua kemarin, dia jelasin juga tentang sejarah ditemukannya suplemen fiber. Kalau fiber drink ini gua memang belum nemu penemu awalnya siapa. Jadi sebenarnya suplemen dulu ya? Iya. Dulu ada fiber drink. Iya betul. Karena kalau misalnya suplemen fiber
dia sebenarnya fiber drink ini kan suplemen fiber yang dikasih gula, dikasih rasa, terus dikasih air, Iya gitu sih, kan. ha. Suplemen fiber ini lebih dulu muncul bahkan dari zaman Yunani kuno. Oh udah lama banget ya Iya, berarti udah ya. lama banget. Cuma naik daunnya agak Nah, telat. diketahuinya ini karena orang dulu itu suka makan sereal. Oh. Serealnya itu dari apa sih namanya? Kalau misalnya beras terus ada pelapis kuningnya itu gabah kalau nggak salah ya. Tapi kuningnya tuh orang kita nggak makan kan? Nah iya, terus Tapi dari itu serat. serat. Oh oke. Seratnya tinggi di situ. Hmm, Namanya serat dedak kalau nggak salah. oke. Nah, pada tahun berapa ya? 1930-an mungkin, ya sekitar segitu, peneliti tuh mulai tertarik dengan fiber pada dedak ini, atau kalau kita nyebutnya gabah kayaknya. Oh ya. Iya. Pada hal itu pada tertarik. Iya, terus jadinya makin kembangin, dan nanti nyampe ke fiber drink. Nah oke deh. Jadi tadi sebelum berangkat ke sini tuh gue dapet pertanyaan dari tim gue juga yang udah konsumsi fiber drink. Ah, Nah gini katanya. Gue baca aja sorry ya dari chat ya. nggak apa-apa. Berarti kan fiber drink ini dipakai buat diet. Nah, ada info-info menarik atau hal-hal yang perlu orang-orang tahu sebelum dan waktu dietnya nggak? Misalnya, waktu dietnya ini dia terus-terusan minum fiber drink, tiba-tiba dia punya penyakit apa, ternyata fiber drink ini nggak boleh dibandingin sama obat apa gitu misalnya. Atau ternyata fiber drink dalam kondisi apa aja boleh diminum gitu. Kita perlu tahu tentang itu juga. Sebenarnya kan fiber drink ini masuknya suplemen ya, dan sesuai yang lo dan gue tahu, suplemen itu nggak apa-apa dikonsumsi setiap hari. Oke. Nah, cuma perlu dilihat nih bagian gulanya. Kalau memang fiber drink ini mengandung banyak gula, sebaiknya diminumnya itu kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tapi kalau memang dia punya gula yang rendah atau bahkan nggak ada gulanya, ya menurut gua aman-aman aja sih untuk dimakan Oke. setiap hari gitu ya maksudnya. Tapi kalau misalnya kayak green tea, itu kan dia dianjurkannya memang minumnya sebelum makan. Nah berarti dia memang memenuhi ketentuan fiber drink yang nggak bagus untuk tubuh, yang membuat khususnya itu jadi nggak bisa nyerap nutrisi. Jadi sebenarnya fiber drink ini lebih bagus dikonsumsi setelah makan ya? Atau nggak juga? Nggak juga. Fiber drink ini dikonsumsi kayaknya memang lebih baik setelah makan. Kalau sebelum makan kan dia melapisi usus tadi. Kalau setelah makan itu biasanya fiber drink yang menganjurkan untuk setelah makan minumnya itu dia memang fokusnya untuk membantu melancarkan pencernaan, bukan oke. untuk diet ini. Kenapa si brand yang satu ini nganjurinnya di awal sebelum makan? Karena dia melapisi usus dulu. Sama kayak kalau misalnya konsepnya kayak obat mah. Obat mah itu kan diminum sebelum makan terus ditunggu 15 menit. Itu untuk mengkondisikan lambungnya supaya dia menerima makanan dari mulut itu siap gitu, nggak kaget. Oke. Sama kayak fiber drink juga gitu, dia menyiapkan usus dulu supaya nantinya dia nggak nyerap nutrisi terlalu banyak. Jadi makanan yang masuk di situ udah ada yang siap-siap ya? Iya. Oke. Jadi dia makanannya masuk terus. Paling dicernanya itu di lambung, karena di usus nggak bisa diserap nutrisinya. Makanya pas keluar dia nggak dalam bentuk nasi. Oke. Iya kan? Ngerti. Oke, jadi kesimpulannya kalau fiber drink ini sebenarnya cocok dan pantas ya buat diproduksi ke publik ya. Iya. Sebenarnya kalau semua hal yang kita konsumsi dan sudah berbepom sih nggak apa-apa ya kita minum, pasti aman. Cuma ya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Dan menurut gua memang kalau misalnya memang mau menurunkan berat badan, ya solusinya olahraga. Oh iya. Iya, dan perbanyak instan yang alami, yang jadi makanan, dan jangan maksudnya
kurangin yang dari artificial gitu, karena kan serat itu ada yang dibuat juga. Contohnya nih ada metil selulosa, itu dibuat dari proses kimia, dan juga ada polydextrose, itu semacam polimer, dia sebenarnya dari tumbuhan tapi ditambahin zat-zat kimia yang memang membuat dia tuh jadi lebih kompleks dan lebih susah dicerna oleh tubuh. Maksudnya kan dia jalan, jadi lebih susah jalannya, jadi kencingnya lebih lama, dan itu yang memang dipakai di kebanyakan fiber drink di Indonesia ini. Terus ini kan produk yang nawarin ke gue ini itu tuh belum produk yang belum terkenal, belum di Bepom, terus masih dia dari UMKM, maksudnya dari perusahaan kecil. Nah terus mungkin ini kali ya lu bisa bantu gue, nanti gue kirim ke lu kandungan-kandungan yang di dalamnya, nanti lu bantu baca pakai gitu aja kali ya. Iya boleh. Lanjut kali ya kan dengan tadi pembahasan serat alam. Oh iya boleh. Serat itu kan tadi yang kayak gue bilang dia diperoleh dari sayur dan buah, itu kalau serat nabati, dan memang yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan serat setiap harinya ya serat nabati, jangan serat hewani, karena serat hewani juga sekaligus menambah protein dan lemak kan. Kalau memang protein dan lemak kita sudah cukupi, lebih baik konsumsinya sayur. Ya kan. Serat itu dia ada short chain fatty acid. Nah, fatty acid asam lemak. Nah, serat itu dia punya asam lemak sebenarnya. Nah, serat itu dia kan punya strukturnya, dia punya short chain fatty acid, SCFA biasanya kalau di bahasa bioteknologinya SCFA. SCFA ini dia bisa makan bakteri jahat di usus. Nah, dan dia ini cuma ada di serat alami yang belum menjadi suplemen. Jadi dia pokoknya dari makanan aslinya lah, dari sayurannya. Maka dari itu, nah konsumsi serat alami juga dapat membantu menyehatkan usus kita, karena tadi ada SCFA itu. Tapi kan kalau sayur itu serat alami. Ya. Jadi kalau udah makan sayur banyak, minum fiber drink sering, maksudnya rutin, itu sebenarnya kebanyakan serat. Iya, kebanyakan serat. Dan berdampak juga pada tubuh. Iya. Dia itu berdampaknya ke proses pencernaan juga, karena kalau misalnya kita kebanyakan serat nanti ujung-ujungnya terlalu padat fesesnya, jadinya sembelit. Bukannya mencegah sembelit, bukannya mencegah sembelit, malah sembelit gitu kan. Nah, diet ketat, maksudnya diet yang nggak konsumsi apa-apa itu kekurangan serat, jadi nanti ususnya jadi nggak sehat, nanti infeksi usus yang juga tadi. Terus jadinya menurut gua mending konsumsi serat yang alami dibandingkan dengan fiber drink ini. Tapi untuk masalah promosi ini masih boleh kalau dipromosi. Dan kalau misalnya yang mau promosi ini belum ada Bepom, saran gue cari yang ada Bepom. Karena kalau misalnya lagi proses pengajuan beda nggak apa-apa buat aja. Iya, gitu. Nanti ada Bepomnya, bilang aja ada Bepomnya. Oh gitu? Kalau Kan kebanyakan produk yang sekarang bilangnya ada Bepom, padahal nggak ada. Kan? Dan jangan sampai juga kita kekurangan serat. Kekurangan serat nanti kita bisa sembelit tadi. Jadi kebanyakan serat sembelit, kekurangan serat sembelit. Sudah ada hemorrhoid atau ambeien. Oh, itu ngaruh? Ngaruh. Enggak dong, harusnya. Oh, karena sebenarnya gitu. Iya. Gitu. Dia ngaruh. Terus kolesterol tinggi. Oh ya. Dan diabetes tipe 2. Karena kan tadi kalau kita lihat pasien diabetes tipe 2 yang konsumsi serat ini dia kadar gula dalam darahnya lebih rendah. Berarti kalau kita nggak konsumsi serat sama sekali, kadar gula kita tinggi, resistensi insulin kita nanti juga perlahan-lahan akan naik, yang membuat kita akan mengidap penyakit diabetes tipe 2. Dan dia juga bisa menyebabkan kanker usus, kanker kolorektal. Kanker kolorektal itu dia di dekat anus sama
Udah sih itu aja. Ada lagi? Udah sih gitu aja. Terus dari tadi gue izin rekam biar karena supaya gue nggak lupa. Lo tau sendiri gue orang lupa. Oh, iya, iya, Gue izin apa-apa. rekam supaya Udah kayak bimbingan skripsi. iya betul. Nanti biar tim gue sama gue yang akan ngolah informasi-informasinya untuk ngasih ke publik itu hasil dan wawasan yang tentunya berdasarkan riset. Kan tapi ada satu yang gue lupa jelasin ke lo sih. Apa tuh? Kan di tubuh kita ada metabolisme. Nah tadi gue belum jelasin, gue cuma jelasin prinsip-prinsip biologisnya dan bagaimana dia ngaruh ke penciptaan, Oke. which is metabolisme. Tapi gue mau jelasin metabolisme yang lebih dalam. Oke. Nah, metabolisme yang dipengaruhi itu adalah katabolisme, khususnya karbohidrat. Karena kan kita sebagai rakyat Indonesia makan karbohidrat terus. Iya. Nah, karbohidrat itu ketika fiber yang ini melapisi bagian usus, berarti kan dia nggak bisa nyerap glukosa kan. Nah, jadi glukosa yang diubah oleh sel menjadi energi itu makin dikit. Jadi dia jatuhnya nanti katabolisme lemak dari cadangan makanan kita. Jadi dia nggak ngambil dari makanan langsung. Nah, kenapa kita nggak ngerasa capek? Karena dia juga ngambil dari cadangan makanan kita. Karena dia ngerasa kurang. Itu sih. Jadi fiber ini tetap harus diimbangin sama makan ya. Nggak bisa Iya. cuma oh hari ini gue mau minum fiber gini doang. Iya, nggak biar bisa, ya? kenyang, gitu Iya, kan. nggak ya gitu kan. Oke. Udah ya dan ya gue thank you banget sama lu. Oh iya, makasih juga udah membuat gue mengingat materi-materi yang disampaikan oleh dosen gue kemarin. Ya udah mungkin sekian. Sampai jumpa di KDRT. Selamat datang di KDRT. KDRT apaan tuh? Kathleen, Derek. Rupi terus. Oh iya lupa. Lupa. Lu baik banget lagi gue di sini. Ya udah lah. Oke. Oke. Oh iya gue. Lu apa? Afirmatif. Oh, kelompok ya? Iya, Pak. Berdua-dua. Bisa satuin. Gimana? Sampai jumpa di Sampai jumpa di KD. Kat. Nggak salah udah. Oke, udah biarin lah. Kita